Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Bahmudah yang dirahmati Allah, hamdan wa syukron, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kurang maju ini. Ya. Karena hari ini kita bisa hadir dalam satu majelis ilmu, semoga amaliyah hari ini akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sampaikan tema fitnah kehidupan akhir zaman. Inspirasinya dari surat Al-Kahfi. Kalau kita melihat di surat Al-Kahfi itu ada 4 fitnah. Yang pertama fitnah iman, dikisahkan oleh Allah dengan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian fitnah kedua tentang ilmu, kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nah, di tafsir itu Nabi Khidir, kalau di Al-Qur'annya nggak ada Nabi Khidirnya ya. Kemudian yang ketiga tentang fitnah dunia, ya ini saya nanti ingin saya sampaikan, yaitu pemilik 2 kebun. Dan yang keempat tentang fitnah kekuasaan, dikisahkan oleh Allah dengan Raja Zulkarnain yang kekuasaannya meliputi dunia ya, seluruhnya, dikatakan sampai barat ke timur. Kalau kita disunahkan baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, kemudian kita melakukan bacaan surat Al-Kahfi itu, berarti kita lagi menggunakan Al-Quran sebagai sumber fadilah. Karena ada fadilahnya. Baca surat Al-Kahfi itu di malam Jumat, fadilahnya akan bercahaya. Itu fadilah. Tapi kalau umat Islam hanya berhenti dibaca saja, kemudian tidak mentadaburi surat Al-Kahfi itu, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya sumber hidayah. Karena Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuk hidayahnya bagi orang-orang yang bertakwa. Saat orang hanya menggunakan Al-Quran sebagai sumber fadilah, selesai. Hidupnya belum tentu sesuai dengan yang diingini oleh Al-Quran. Ya, saya akan awali kajian kita dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis rawal Abu Daud. Insyaallah hadis ini banyak kita tahu ya. Rasul SAW menyampaikan, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Rasul. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam. Cara memperebutkan umat Islam itu
digambarkan oleh Rasulullah SAW layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok. Makanan di mangkok, yang merebut akeh sak mangkok. Kalau sak talam itu agak besar ya, sak mangkok yang diperebutkan. Jadi kayak nggak ada harganya ini ya, diperebutkan kayak gitu. Kalau di talam itu biasa, yang biasa mondok itu biasa ya. Saya dulu kalau makan ya gitu ya, di talam bersama masih panas tetap dimakan. Kalau nggak dimakan nggak keduman, lapar gitu. Itu dulu gitu ya, harus dimakan memang, harus dimakan. Nah, umat Islam digambarkan seperti itu. Nggak tahu sekarang sudah nyampe enggak ini. Jadi umat Islam itu tidak dipandang sebelah mata oleh non Islam. Nggak ada harganya, nggak dihargai. Kalau pentas dunia kita bisa lihat bagaimana saudara kita Palestina ya, Palestina itu masih diserang, dibunuh oleh Israel, nggak ada yang komen. PBB nggak ada yang bela ya. Ini umat Islam. Faqala qail, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa min qillatin nahnu yaumaid, apakah pada hari itu kita ini jumlahnya sedikit Rasul? Apa umat Islam itu sedikit? Qala, kata Rasulullah SAW, bal, tidak, antum yauma idzin katsir, pada hari itu kamu jumlahnya banyak. Kalau sekarang jumlah umat Islam di dunia itu peringkat berapa? 3 ya? 3 apa 2? 3 ya. Kalau enggak 2, 3 ya. Kalau di Indonesia masih pertama, tapi prosentasenya sudah menurun, tidak sesuai dengan nyanyiannya Rhoma Irama. Rhoma Irama kan nyanyi itu ya, jumlah penduduk Indonesia itu besar ya. Coba kita lihat saat ada orang yang membakar Al-Quran di Swedia, tidak berkutik, karena di negara itu dibebaskan, menghina siapapun boleh gitu ya. Al-Quran dibakar ya wis gak popo gitu ya, sampai beberapa kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, walakinnakum gusa kagusa isail, pada hari itu walaupun kamu itu banyak, tapi kualitasmu kualitas buih. Buih, untuk bahasa Indonesia itu untuk apa ya? Busa, bahasa Indonesia busa. Orang Madura apa itu? Ada yang Madura ini ya? Kayak busa, buih. Apa di wilayah Madura bahasa Indonesia buih. Busa. Kayak busa itu. Busa itu kemanapun yang nerbangkan arus ikut saja busa itu. Dia tidak punya pendirian, terus saja ikut. Kalau banyak yang ke barat, banyak ke timur, nah itu ya, tidak punya pendirian sama sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, karena kualitas umat Islam pada saat seperti kualitas buih, wala yanza'annallahu min suduri adwikum al-mahabbah minkum, dicabut di dalam dada musuh-musuh Islam itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut kepada orang Islam, enggak wedi, tidak ada rasa takut sama sekali. Kalau kita baca kisah peperangan Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Mekah pada saat di Madinah, itu kadang nggak sampai perang. Kenapa nggak sampai perang? Takut duluan. Mendengar teriakan Allahu Akbar wedi misalnya, tidak sampai perang.
Lah ini sekarang dicabut itu. Tidak ada. Non muslim itu takut di orang Islam itu nggak ada. Ya, dibuat mainan. Agama itu dibuat mainan. Ada pendeta siapa itu, Pak? Yang viral itu. Yang sekarang di Amerika itu ya. Nah, itu ya opo nek ngelokno itu ya. Wala yadifannallahu fi qulubikum alwahan, kata Rasulullah. Begitu umat Islam kualitasnya bui, musuh Islam dicabut rasa takutnya terhadap umat Islam dan ditanamkan di dalam hati setiap muslim itu alwahan. Ya, kemudian ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Wah, sekarang sudah belum ini ya? Hah? Sudah, Pak? Terus ada hadis begini, menarik hadis ini. Ada hadis Abu Daud itu. Qalbus syaikh syabbun. Kecintaan atau hati seseorang yang tua, syabun, masih seperti anak muda, gitu ya. Wis tuwek orang itu, tapi kecintaannya, hubutnya ya, syekh itu syabun, masih kayak anak muda, bi hubbis natain, terhadap dua hal. Yang pertama apa? Fi hubbil hayah, cinta dunia. Misalnya apa? Ada tawaran sholat sunnah subuh itu kan lebih baik dari dunia dan isinya. Terus sebelum sholat subuh ono tawaran, siapa yang datang pada saat sebelum subuh ada bagian 1 kuintal beras, nunggu sampai selesai subuh, kudu nunggu. Kira-kira nekani 1 kuintal beras apa sholat subuh yang 2 rakaat ya? Sholat sunnah. Sak kintal itu pirang wulan nih. Kalau suruh pilihan, ya cintanya terhadap dunia itu masih sing tuwek podo, masih wis tekenan podo ya. Cintanya terhadap harta itu ya. Orang tua itu boleh ndak kelihatan sopo iki, tapi nek ning duwe apal, Pak. Iki 1.000, 50.000 apal. Heran aku. Kadang kono gak iso maca, tapi ning duwe cek apale. Wa kasratil mal, dan banyaknya harta. Wah, gak odok, gak seneng itu, Pak. Mas yo wis tunuk-tunuk. Suka banyak harta itu. Saya dulu istri saya punya teman gitu ya, bapaknya itu begitu usia tua, kerjanya maksimal, sampai kemudian pikiran hilang, Pak. Edan lah Tuhan. Dia pikirannya ya apa? Kenapa saya dulu masih muda kok nggak giat seperti sekarang? Wis tuwek giat kudu kasep gitu ya, kelebihan sampai miring. Nah, 2 hal ini nggak ada bedanya, yang syekh maupun yang syabab. Yang syekh itu sing tua ya, 60 tahun ke atas itu syekh ya. Kalau syabab itu di bawah 60 tahun, syabab pemuda ya. Ini. Nah, hadirin yang saking kuatnya pengaruh harta itu sampai-sampai Allah menggambarkan ya, yang tergoda oleh harta itu tidak hanya orang yang tidak punya ilmu. Tidak hanya orang yang tidak punya ilmu yang tergoda itu. Orang yang punya ilmu. Di surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Itu kata Allah, "Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina." Hai Muhammad, nah ini perintah kepada Nabi kita, bacakan ya, bacakan kepada mereka
berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Ilmune wis akeh dikasih ayat-ayat. Pansalaho minha Pa'at ba'ahus syaiton ya. Pa'at ba'ahus syaiton. Pansalaho, insalaho itu gambarannya begini. Jadi kalau ada ular melungsungi, pernah lihat ular melungsungi, Pak? Apa langsung cepat langsung melungsungi gitu? Enggak kan ya? Pernah lihat? Ular itu kalau ganti kulit itu pelan. Enggak langsung moro blung ganti, enggak, pelan. Namanya insalaho, gambarkan itu. Nah, orang yang berilmu tadi itu insalaho, pelan-pelan dia meninggalkan ilmunya, pelan-pelan, nggak langsung, ya. Jadi orang alim, tukang berfatwa, gitu ya. Tapi lama-lama ditinggalkan. Kalau orang itu sudah meninggalkan ilmunya, maka rumusnya dilakukan itu fa'at ba'ahus syaiton, maka yang akan mengikuti dia setan. Itu kuncinya sudah. Kalau orang sudah melepas dari ilmu, maka mesti setan akan ikut. Fakana minal gawin, kalau sudah setan yang menuntun, dia itu akan menjadi sesat dalam kehidupannya. Di ayat ini, walau syi'na, kata Allah, kalau sekiranya kami menghendaki, la rafa'nahu biha, aku angkat derajatnya orang ini, orang yang berilmu tadi dengan ilmunya itu akan aku angkat dia. Karena memang orang itu akan punya kelebihan ya dari orang lain, syaratnya dua kan ya di surat Al-Mujadilah itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat, ada dua. Jadi kalau kita ingin lebih dari yang lain, punya kualitas lebih, maka kata Allah, kuasai dua, miliki dua, kompetensi dua ini. Yang pertama, iman kita harus bagus, ilmu kita harus bagus. Dua. Kalau kita punya iman dan ilmu ini, maka kita mesti akan lebih dari yang lain. Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kata Allah, orang yang punya ilmu ini tadi, kata akan aku angkat, la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard. Sayang, kata Allah, sayang, orang ini, orang yang punya itu ahlada, saking cintanya sampai dikatakan ahlada ilal ard, dia cinta kepada dunia, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Nih kita bisa lihat rekam jejak di digital itu, ada orang berilmu hafal Al-Quran ya. Begitu dia menjabat itu beda fatwanya, Pak. Sebelum jadi pejabat itu fatwanya kencang sekali, tapi begitu punya jabatan lon-alon, tengah-tengah sih gitu ya, karena ada jabatannya ini. Nah ini yang dikatakan orang ini apa tadi, akhlada ilal ard, jabatannya merubah ya, menghilangkan ilmunya tadi, dihilangkan pelan-pelan dia. Oh ini tadinya haram, kemudian halal. Kenapa? Karena punya jabatan. Ada yang kayak gini, Pak. Coba baca rekam jejak itu ya. Dulunya wah orang ini gini jangan ikutin, ini sesat. Tapi begitu dipilih, diangkat, nggak ada, ini adalah wah disanjung sih. Kenapa? Dapat jabatan. Fenomena seperti ini ada. Jadi yang tergoda oleh dunia bukan hanya orang yang nggak punya ilmu ini akeh, ya, ilmu ini akeh.
Misalnya nanti suruh milih itu Pak ya. Kalau kita milih pemimpin kan harus memilih yang bagus. Kan agama yang bagus kalau milih pemimpin. Kita udah tahu sing bagus si A, bukan A. Bukan A, maksud saya A itu kan abjad ya. Bisa A, bisa B gitu. Oh, sing apik iki sing A. Terus ono sing teko, sampean milih B wis. Tak kei anu wis 50.000. Ya mau gak gelem. Wis 1 juta, mikir itu Pak. Kon milih B 1 juta. Mikir. Kayak eman 1 juta ya. Ala kon nang multi bangunan biro ini setino. Kayak itu 1 juta. Diambil ini, bisa jadi ini diambil ini. Kenapa? Uang. Pilihannya uang. Kayak ibu-ibu misalnya. Punya anak cantik. Ada yang lamar, 2 orang yang lamar. 1 pewateng ibadahnya. Hafal Al-Qur'an. Waktu ngelamar numpak becak. Ono bu sih nggak pernah sholat tuh, nggak pernah sholat tuh, ya. Tapi nggawa Pajero, sepeda mobil Pajero, tahu Pajero ya? Atau Alphard. Nah, kira-kira yang dipilih sing numpak becak sing hafal Al-Qur'an sama yang naik Pajero? Hah? Milih Pajero. Ya manusiawi itu. Ya itulah. Kayak gitu itu pilihan-pilihan. Gak bisa itu. Sama dengan bapak atau ibu-ibu wis. Mau nyumbang. Di kantongnya ada 5.000 sama 50.000. Kira-kira yang ditanamkan, yang disumbangkan 5.000 apa 50.000? Hah? 5.000. Ini ono sing 500 rupiah, milih sing di mana? Hasil 500 rupiah. Saya kapan hari itu waktu pengajian ada sumbangan itu. Terus jumlahnya berapa? 1 juta sekian, ono 500 sih. Aku ngomong, gak salah ta iki. Ono sumbangan 500. Iku apa untuk belanja langsung dilebokno gitu. Jadi seperti itulah kita, ya, senang terhadap harta itu. Nah, tidak hanya orang yang tidak berilmu, tapi orang yang berilmu itu sampai Allah gambarkan saking jeleknya kualitas orang ini, digambarkan apa? Pamasaluhu kamasalil kab. Orang yang seperti itu, orang yang berilmu tadi, kemudian ilmunya dilepas pelan-pelan. Karena jabatan, karena dunia, kata Allah, koyok anjing. Orang ini seperti asu. Enggak patek. Patek yang betul patek. Kan gitu, kayak asu. Tapi dulu ya, saya kering guruan mulai tadi kayak mau radang ini. Nah, kemudian intahmil alaiha yalkhas. Nah, anjing itu digambarkan jika kamu menghalonya dijulurkan lidahnya. Autatruhu yalkhas, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Tetap. Coba ada yang tahu kenapa anjing itu menjulurkan lidah? Ono anjing mingkem, mesti gini ya. Jadi kalau ada orang tidur terus mbek melet berarti bukan saya ngomong. Kenapa coba anjing itu kok sampai melet gitu? Kenapa? Karena anjing itu tidak punya pori-pori, Pak. Tidak punya pori-pori. Jadi untuk mengeluarkan apa yang panas yang dipunya itu harus melalui lidah itu saja. Makanya kemudian netes, ya ngiler netes. Tapi ojo kira kok mbae ngiler, koyo anjing, ojo ngamuk kok. Netes iler. Loh, iler itu hubungannya dengan apa? Dengan ibu-ibu misalnya atau kita. Saat kita pingin sesuatu,
Ya, saking pingine ning panganan misalnya, itu ngiler enggak? Pingin. Enggak ngiler loh. Ya berarti gak pingin. Nek pingin sampai ngiler ya. Jadi orang ini walaupun dia sudah dikasih makan, nek wis jenenge anjing, itu terus pengen terus itu ya. Ngiler terus itu ya. Muncul dulu keinginannya. Nek wong dhisik kan nek ono anake ngileran kan ditakoni, "Mben sampean pengen apa waktu meteng kok anake ngileran?" Kan gitu, Di. Dulu kan gitu ya. Iya, saya dulu digitukan kayaknya. Nah, itu gambaran bahwa betapa kuatnya orang itu cintanya terhadap dunia, godaan dunia. Saya akan awali kisahnya Qorun karena ini terkenal. Nanti apa masalahnya Qorun ini kok kemudian baru nanti ke arah di surat Al-Kahfi ya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang dihukum oleh Allah karena masalah dunia. Saya akan awali dari Qorun. Apa sih kesalahan Qorun? Biar kita nggak terulang kayak Qorun gitu ya. Biar nggak terulang. Karena kalau nanti terulang mesti akan mendapat akibat yang sama. Gitu ya. Qorun itu di surat Al-Qasas ayat 76 ya. Inna Qoruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qorun itu kaumnya Nabi Musa. Berarti Bani Israel. Dikatakan bagha, bugot. Ada dulu istilah bugot ya. Pernah dengar istilah bugot? Waktu Gus Dur diturunkan dari presiden itu ada istilah bugot dulu. Yang menurunkan bugot. Bugot itu artinya merebut kekuasaan atau mendurhakai gitu ya. Nah, Qorun ini mendurhakai Bani Israel. Dia tidak ikut Bani Israel membela Israel, tapi ikut Fir'aun. Fir'aun itu Bani Israel, di Mesir, ikut Mesir, ikut membela Mesir. Padahal Bani Israel pada saat itu menjadi orang bangsa yang kedua, strata yang kedua. Pokoknya yang bagian pekerjaan elek-elek itu Bani Israel. Ya. Tapi kalau yang pekerjaan itu yang baik-baik itu dikasihkan kepada bangsa Mesir. Kalau di Indonesia ada nggak proyek tertentu yang elek-elek kayak bangsa Indonesia? Sing apik-apik lain misalnya, ada nggak? Hah? Ada? Sing karo berarti gak moco. Di media sosial gak baca itu. Jadi kalau Indonesia gajinya sekian, tapi kalau yang bukan Indonesia gajinya sekian. Wah gitu ya. Padahal di Indonesia itu saya nggak buka karena ini disyuting nanti masuk YouTube ditangkap aku enggak. Nah kayak gitu. Qorun itu seperti itu. Dia lebih berpihak kepada Fir'aun gara-gara apa? Gara-gara nanti ketemu cinta dunia itu. Kemudian Allah kasih Qorun itu wa atainahu minal kunuz. Lalu oleh Allah diberi perbendaraan harta, dikasih harta yang banyak. Sampai Allah gambarkan, ya, Allah gambarkan kekayaan Qorun itu ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil kuwah. Sampai-sampai saking kayanya kuncinya ini kuncinya harta Pak. Itu dibawa beberapa orang-orang yang kuat-kuat. Itu kuncinya tok. Sampai duwe kunci sing kira-kira kunci harta gitu ya. Digawa wong sitok wis gak kuat. Ini sampai berapa orang yang bawa yang kuat-kuat. Saking banyaknya harta Qorun itu. Ya, sampai gambarkan seperti itu oleh Allah. Saking akeh. Kalau kita yang banyak kan kuncinya. Kunci pagar, kunci rumah, kunci sepeda. Akeh kuncinya tapi itu kunci harta. Kemudian
Itqala lahu qaumuhu. Nah, ada orang kata Allah itu yang mengatakan, nah, ini ya. Dia mengatakan, Qarun la tafroh. Jangan gembira kamu. Jangan bahagia kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang bahagia gembira karena harta. Nih kunci pertama. Jadi kalau kita sudah senang dengan harta kita, bangga dengan harta kita yang kita miliki, wis ngikut Qarun berarti. Jadi cirinya itu, harta itu sudah di hati, harta itu. Karena harta itu harus di tangan, bukan di hati. Harta itu fasilitas hidup, bukan tujuan hidup. Maka saat orang kita bisa lihat ya, harta itu di hati kita atau di tangan kita. Saat ada, ya saat infak itu. Kalau ada orang minta infak itu kita yakin nggak ngasih itu. Nek eman berarti ada di hati harta kita, bukan di tangan. Makanya saat orang seperti itu, maka saat yang dia seneng itu ngumpul-ngumpul harta. Seneng hitung-hitung duit. Makanya padahal latafroh, tidak boleh kita bahagia senang karena harta itu yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena yang jadi harta orang Islam itu kan hanya 3 ya. Jadi harta kita kan ada 3. Yang pertama yang kita makan atau yang kita minum. Kayak ini saat minum itu jadi milik saya. Kalau tak minum, kalau nggak tak minum ini belum tuh jadi milik saya. Mbak panitia walau diombe dewi panitia. Terus baju yang kita pakai ini adalah milik kita saat kita pakai. Kalau sudah kita meninggal sudah belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi diberikan kepada orang lain. Ya, saya pernah itu ada tetangga yang meninggal, kemudian saya dikasih baju khusus. Ustadz, baju ini kesukaan bapak dan ini sering dibawa tawaf. Ini tak kasihkan Ustadz. Jadi bajunya yang disenangi terus sering dibawa tawaf waktu di Mekah itu dikasihkan saya, saking bangganya. Nah begitu dikasihkan saya, jadi milik saya sudah, bukan miliknya yang awal tadi. Yang ketiga Pak, yang kita sumbangkan di jalan Allah. Saat uang itu kita sumbangkan di jalan Allah, bisa lewat masjid, bisa disumbangkan fakir miskin, maka itu menjadi milik kita. Yang ada di rumah belum tentu. Ya, yang kita pegang belum tentu jadi milik kita. Ada teman itu ya, waktu di Puger itu beli ikan basah itu dibawa pulang. Begitu sampai di rumah, kreseke ono ikan entek, ceblok di dalam. Berarti tidak jadi miliknya, sudah dibeli, tapi waktu dibawa hilang. Nah ini ya. Jadi tidak boleh kita sampai bangga karena harta. Kemudian disampaikan oleh Allah di surat Al-Qasas 78, qala innama utituhu ala ilmi indi. Ini kesalahan Qarun yang pertama. Ya tadi itu bangga karena harta tidak boleh. Yang kedua dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya saya dapat harta sebanyak itu karena ilmu saya. Itu ya. Jadi kalau nanti muncul makelaran, nek makelare aku mesti sukses. Podo mbek Qarun niku. Ndak boleh ini akunya itu ndak boleh muncul di situ akunya. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Qarun karena dia merasa bahwa yang hasil itu karena dirinya. Mestinya apa yang kita lakukan kalau kita dapatkan keberhasilan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu begitu dia berdakwah kepada Ratu Balqis apa Bilqis? Boleh dua-duanya Pak ya. Balqis boleh, Bilqis boleh. Ratu Balqis, begitu Ratu Balqis akan berangkat ke sini, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa dia itu bukan raja sembarang raja, dia kumpulkan para pejabatnya dari bangsa jin dan manusia. Jadi
Nabi Sulaiman punya tentara itu tidak hanya ada manusia tapi juga jin. Kemudian dia bilang, tolong siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ini di tempatku sebelum datang Ratu Bilqisnya. Maka kemudian ada yang angkat tangan, jin ibrit, jin dari bangsa jin. Dia ngomong, saya bisa memindahkan kursi singgasana dari Bilqis itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Nah, kemudian ada orang yang berilmu, dia mengatakan saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip. Loh, lebih cepat. Di sejak dulu waktu Nabi Adam misalnya sama iblis ini kan jin juga. Iblis suruh sujud, suruh menghormat Nabi Adam, masih menang manusia sama jin itu. Pada Nabi Sulaiman sama, waktu ada pertandingan yang menang manusia. Nek kalau sekarang masih ada orang jaluk temenan sama jin, keliru. Jin itu di bawah kita sudah mesti kalah. Ya, ojo tolong ning jin gitu ya. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbik. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Allah harus muncul saat ada kemenangan, saat ada nikmat yang kita terima. Langsung ngomong, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ya, ini yang harus muncul. Jangan aku kok. Ini kalau ngomong aku kok, itu berarti Qarun. Padha mbek Qarun. Nah, terus yang berikutnya kesalahan Qarun, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Ayat 79. Lalu Qarun itu keluar ya, nunjukkan kepada kaumnya pamer kekayaannya. Nah, jadi pamer itu sudah sejak dulu. Masanya Qarun wis pamer, digowo suara ditunduknya ya. Kalau ibu-ibu misalnya beli jam tangan titik-titik ndelok jam. Nah, itu pamer itu. Ingin nunjukno ya. Atau pakai gelang misalnya. Nek waktu takbir gak langsung ini diunjerno sik ini. Ben muni jami. Ben muni kricik. Oh ben anyar gelangi gitu. Dan itu kesana kesalahan Qarun itu pamer. Nah, di Indonesia ini kalau kita baca medsos ya, ada beberapa pejabat pamer di medsos itu ya. Tapi kemudian dari pamernya dengan pamernya itu justru mencelakai dia. Ya. Siapa itu yang dari Menteri Keuangan itu ya, yang Mario, bapaknya Mario itu kan karena Marionya anaknya itu sering pamer mobilnya yang mewah itu ya. Banyak lagi, ada istrinya yang pamer, ada orangnya sendiri nunjukkan di mana, di media sosial ya, diupload di Facebook ya, diupload kayak gitu. Ini yang ketiga yang dilakukan oleh Qarun. Lalu karena melakukan hal itu di ayat 81 dikatakan bahosabna bihi wa bidarihil ard. Lalu aku tenggelamkan, kata Allah, kami tenggelamkan Qarun sama rumahnya ke bumi. Ditenggelamkan Qarun sama rumahnya. Ini nyambung dengan yang tadi. Ditunjukkan kata Allah bahwa Qarun itu dikasih harta oleh Allah sampai kunci hartanya itu dipikul beberapa orang yang kuat-kuat, itu kuncinya. Sebagai pertunjuk untuk membalas, menghukum Qarun, apa yang dilakukan? Ditenggelamkan Qarun, sak rumahnya, sak hartanya ditenggelamkan semua. Jadi yang pamer ya itu. Maka yang orang-orang yang pamer itu saya baca itu kalau ada 4 orang itu ya, pejabat yang pamer, sama nasibnya, cuma nggak ditenggelamkan di tanah, enggak. Ada yang dicopot dari jabatannya, ada yang langsung dilihat oleh KPK, dipanggil, ini bener nggak hartanya dari mana. Nah ini di orang-orang yang pamer ke sana. Kalau sekarang ada orang yang pamer gak usah kaget, oh Qarun ini. Nah, itu. Kalau ada pamer-pamer langsung aja Qarun. Nah itu ya, ben sadar, karena nanti kalau nggak sadar nanti akan menerima sebagaimana yang dialami oleh Qarun. Jadi kesalahan Qarun
saat dia punya harta, yang pertama dia bangga sekali, bahagia dengan hartanya. Yang kedua, dia merasa bahwa harta yang dia miliki karena dirinya. Harta itu pemberian Allah. Ingat, harta itu pemberian Allah ya. Makanya ada kata-kata yang muncul itu, pekerjaan boleh ditiru, tapi rezeki tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Wis podo ya. Podo jualan atau sama-sama berangkatnya sama lah. Jadi pegawai negeri misalnya. Kadang nggak sama hartanya, Pak. Ya, ono wong ku sing bae pegawai negeri sampingannya iso akeh. Nemu ae, ono sing sitok gawe sampingan rugi terus. Apa pegawai negeri? Tapi makanya rezeki podo gak podo gitu ya. Nah, yang berikutnya, makanya itu dari Allah memang sudah. Yang melapangkan maupun yang nyempikan itu dari Allah. Yang ketiga, suka pamer, menunjukkan iki lho aku, harta saya seperti ini. Nah, saat orang melakukan seperti ini, nanti insya Allah akan punya nasib sebagaimana Qarun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru Qarun ini ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.